Kamu pernah dengar peribahasa, ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan. Sudah selesai penjelasannya, Nak? Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada. Mbah Kerasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugik belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi. Entah tempat apa seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekati, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun, setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucap Dini, membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugik melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Kerasa, Sugik pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, kata Sugik. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini yang sejak pertama mereka masuk. Tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek atau bambu ayam. Di samping kiri kanan, setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini, seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihat Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah. Mbah Tamin berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Mbak Sria," kata Dela. Suaranya layak seperti gadis muda lainnya. "Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini." Sri hanya menyambut tangan Dela.
Ia masih bisa melihat luka borok dan perutnya buncit. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Della beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Della yang ini sangat berbeda dengan Della yang selama ini? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawa yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang Sri saksikan langsung. Namun, dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. "Sri, kamarmu neng buri. Ayo tak terna," kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabotan tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakannya, Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini. tegas Mbah Tamin, lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaan di sini tidak ada bedanya dengan keberadaan di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Della, baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini, ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu, terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Della, Mbak." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. "Mbaknya sudah tidur. Ini aku Della, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak." Sri masih terdiam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu sangat mengganggunya. "Mbak Sri, saya tahu kamu masih bangun. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun, ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi. Diobrak-abrik sepi sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap. Namun, perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun, tiba-tiba, pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul.
Goblok, nyawamu iku sampai sepiro sih? Tak kandani, Jumat Kliwon. Pikirno iku yondo, pikirno omonganku. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun. Lalu, Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergilanya. Dela datengin kamu juga ya semalam? Tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba, Dela kumat, kata Simbah. Simbah yang kasih tahu kamu. Iyo. Emangnya kamu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamin sambil menghisap rokok, menghembuskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini. Besok Kamis Legi saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat yang dipakai untuk nyantet Dela. Benar. Di malam itu, Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana, ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air kelapa hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini. Simbah mau keluar dulu. Mbah Tamin pergi, sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya, ia terus berkeringat. Berkali-kali, ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti petang. Namun, Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Nafasnya terengah-engah, yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat. Saya dikejar. Saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas. Panas sekali. Sri mulai khawatir. Namun ia bingung harus apa. Tidak berapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana, ada Dela sedang melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat,
ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri melihatnya. "Kok iso? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri, tepatnya di bawah ranjang. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong sekarang. Nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan? Tolong opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal. "Bakar payung hitam orang meninggal itu untuk saya." Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar, seakan sudah menunggunya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Payung penduso," ucap Sri. Bakar kabeh payung iki. Ono pitu payung nang lemah iki, percaya ambe aku. Sri menyiram payung itu, membakarnya setiap kobaran api yang menyala. Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika ia menunjuk di mana saja. Payung itu disembunyikan, dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang, sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada di dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Dela tiba-tiba berbisik. "Kok ragu, Sri?" Dela melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. "Sudah sadar ya saya siapa?" Sri beringsut mundur, namun Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Dela hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang, ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sengarturi dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya seakan membuat Sri hampir kehilangan akal. Sri terus diam. Dela tidak akan tahu di mana ia berada sebelum... "Sri!" Dela menarik rambut Sri, mencengkramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi Bela, kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dela seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Dela terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu. Lagi Sewodino semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai
terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbah Kerasa melihat Sri, tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Kerasa. Ia membelai rambut Della, seakan dia adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbah Kerasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat. Mbah Kerasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mbah? Mbah Kerasa mengangguk. Ia mengakuinya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Kerasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian, sebelum tangisannya meledak, Mbah Kerasa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Kerasa duduk bersama Della di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas, Dini mulai membukanya. Dari dalam, Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat, nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Nanti malam kita akhiri. Della mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Terima kasih ya, Kak. Saya nggak akan pernah lupakan jasa kamu, Kak. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka di belakang rumah. Ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Della, Sri, dan Dini tertunduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak. Hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Della dan Dini menjerit, lalu hening. Sangat hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal, karena di dalam lubang itu, Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Della. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu, Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar.
seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar, itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar, mereka sama-sama berteriak. Namun, ada suara lain yang ia dengar, suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet kesakitan itu benar, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Della selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga, Sri melihatnya lagi. Selama Della dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Della dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu, Sri melihatnya, sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu, hanya saja si lelaki mengacak-ngacak kamar Simbah. Namun, tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu, ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek atau peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini, mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Della. Hanya saja, ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo, Banarogo, Banarogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya, Della berdiri, meski berlumuran darah. Sama seperti Sri, Della menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Kerasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya terdiam saja. Ia terus mendengar Mbah Kerasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan, Mbah Kerasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Kerasa mulai selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya, Mbah Kerasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, "Sing asli ni jahat, iku dee opun cintengan bah." Ucapan itu membuat Mbah Kerasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Kerasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. Kamu pernah dengar peribahasa, ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan. Sri yang mendengarnya mendegang. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, sampai rela menggadaikan nyawa biar keluarga Anda menerima balasan. Mbah Kerasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar
dalam menghubungkan semua ini hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kunchoro. Sri langsung tahu semuanya. Terus, Mbah Krasa menunggu kejutan lain. Sanggar Turi dan Banarogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kunchoro. Tapi rupanya, keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo, menggunakannya agar Sanggar Turi bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Mbah Krasa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai rumah? Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Kamu akan tetap hidup, Mbah sudah yakin. Dari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi, jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Ngerti? Kata Mbah Kroso. Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya kamu, masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbah Krasa. Ia menunggu jawaban. Mboten Mbah, saya mau pamit pulang saja. Mbah Krasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya. Sudahlah, nanti kita cari lagi yang lebih pintar. Sri juga melihat ini. Ia hanya duduk memandangnya seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan. Sri, sekarang kamu yakinkan siapa keluarga Atmojo? Sri mengangguk. Tapi, apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kunchoro? Sri terdiam memandang Sugi. Aku ngerti. Dulu, aku bekerja di keluarga Kunchoro. Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo, saya tahu semuanya. Bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh, sampai ada yang bunuh diri. Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kunchoro. Sugi terdiam. Aku yang menanam pasak jagur di rumah keluarga Kunchoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut, Sri. Bila ingat itu, saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir. Sekarang, kepingan puzzle itu sudah selesai. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya.
ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Itu adalah uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri tetap keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Selesai.